Kisah ini dimulai di rumah seorang keluarga militer Gandesblot. Terlihat seorang gadis cantik yang sedang bermalas-malasan di tempat tidurnya. Dia adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Tera Komari. Tidak terasa, sudah 3 tahun dia selalu mengurung diri di kamarnya. Meski begitu, dia sangat menikmati kehidupannya sebagai penyendiri. Komari adalah seorang vampir, tapi dia tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Bahkan, untuk meminum darah pun dia tidak bisa. Oleh karena itu, mengurung diri dari berinteraksi dengan vampir lain adalah pilihan terbaik baginya. Tiba-tiba, Komari merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Setelah dia lihat, Komari heran karena ada lambang negara Moonlight yang muncul di perutnya. Tidak sampai di situ, Komari juga dibuat kaget karena tiba-tiba ada seorang pelayan yang muncul di kamarnya. Nama pelayan ini adalah Philhes. Dia adalah seorang letnan dari negara Moonlight yang ditugaskan untuk menjadi pelayan Komari. Tentu saja Komari langsung mengusirnya karena tidak mengenalnya. Bahkan, berusaha kabur darinya saja Komari kesusahan. Kemudian ayahnya Komari datang karena mendengar keributan. Namun dia menjelaskan bahwa Phil telah diperintahkan langsung oleh Kaisar untuk melayani Komari. Komari pun jadi bingung, kenapa seorang Kaisar mengirim seorang pelayan untuknya. Phil kemudian menjelaskan alasannya. Dia menceritakan tentang Shichiguten, yaitu 7 jenderal vampir terkuat di negara Moonlight. Dan salah satu dari ke-7 Shichiguten itu adalah Komari. Tentu saja, Komari yang tidak punya kekuatan ini pun langsung pingsan karena kaget. Rupanya, sang ayahnya lah yang telah mengajukan Komari, sehingga sang kaisar setuju untuk menunjuk Komari menjadi seorang Shichiguten yang baru. Padahal saat itu, Komari hanya menjawab asal-asalan ketika ditanya cita-citanya yang ingin menjadi seorang kaisar. Meski begitu, Komari jadi bingung. Karena untuk menjadi seorang tentara, diharuskan menjalin kontrak lebih dulu dengan kekaisaran. Phil mengatakan, kalau sebenarnya kontrak itu sudah terjalin tadi malam. Saat itu, Kaisar menyusup ke kamarnya Komari, lalu dia menjalin kontrak dengan mencium Komari yang masih tertidur. Komari sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar itu. Besoknya, Komari dipanggil untuk menghadap sang Kaisar. Rupanya, sang Kaisar adalah seorang wanita yang sangat mengidolakan keimutan Komari. Meski begitu, Komari sampai dibuat ketakutan oleh Kaisar yang mesum ini. Sang Kaisar lalu menjelaskan tugas seorang Shichiguten dengan menggunakan buku bergambar. Meski begitu, Komari langsung marah setelah melihat cover buku panduannya itu yang tidak senonoh. Kemudian Kaisar menjelaskan bahwa Komari harus memenangkan peperangan setiap 3 bulan sekali. Jika Komari bisa menang berturut-turut, maka Komari bisa diajukan menjadi calon kaisar berikutnya. Kemudian, Komari akan ditugaskan untuk memimpin unit 7 yang berisikan 500 tentara. Namun hati-hati, jika jenderalnya ternyata lebih lemah dari mereka, maka mereka akan memberontak dan langsung membunuhnya. Meski begitu, Kaisar sebenarnya sudah tahu kalau Komari hanyalah seorang vampir yang lemah. Mendengar itu pun Komari langsung kaget dan hanya bisa terdiam. Tapi demi kebaikannya, Komari pun mengakuinya dan memutuskan untuk mundur dari Shichiguten. Namun sayangnya sang Kaisar menolaknya, dia tetap meminta Komari untuk berpura-pura menjadi jenderal terkuat saat sedang memimpin anak buahnya nanti. Besoknya, Komari yang sudah berseragam tentara pun datang untuk menemui anak buahnya. Phil terlihat sangat senang seolah sedang melihat boneka Barbie dengan kostum tentaranya. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah ruangan tempat unit 7 berada. Saat akan membuka pintunya, saking lemahnya, Komari pun tidak kuat untuk mendorong pintu tersebut. Meski akhirnya pintu itu berhasil terbuka, tiba-tiba saja ada seorang tentara yang langsung menyerangnya. Komari yang kaget, dengan spontan menghindari serangannya. Namun sayangnya, kepala tentara itu malah terjepit pintu dan akhirnya langsung mati. Komari yang baru pertama kali melihat mayat, tentu saja langsung ketakutan dan menangis. Meski begitu, Komari tetap harus masuk ke dalam ruangan tersebut untuk menemui semua anak buahnya. Seperti dugaannya, Komari langsung dibuat gugup ketika melihat tatapan para pasukan yang seolah tidak percaya padanya. Meski begitu, ternyata kematian salah satu pasukan terganas di unitnya itu, membuat sebagian orang percaya dengan kekuatan Komari. Oleh karena itu, Komari mengambil kesempatan ini untuk langsung membohongi mereka. Komari mengatakan bahwa dia dapat mengalahkannya hanya dengan jari kelingkingnya saja. Kemudian Phil menambahkan bahwa semasa kecilnya, Komari pernah membunuh 100 vampir hanya menggunakan jari kelingkingnya saja. Tentu saja cerita itu membuat pasukan takut dan tidak berani macam-macam kepada jenderal barunya. Phil mengisyaratkan bahwa situasi telah aman terkendali. Sayangnya, Komari justru makin panik karena Phil terlalu berlebihan mengumbar kebohongannya. Meski begitu, Komari ternyata memang jago dalam berbohong. Dia berhasil mempengaruhi semua anak buahnya dan memberi kata-kata semangat untuk selalu berjuang di bawah kepemimpinannya. Bahkan, saat di medan perang pun, pasukannya berhasil memenangkan perang tersebut dari hasil kepemimpinannya itu. Meski begitu, sebenarnya Komari juga tidak menyangka kenapa semua kebohongan ini bisa berjalan dengan lancar sampai sejauh ini.
Di kemenangan ini, Komari kembali berorasi dan memberikan semangat juang kepada semua anak buahnya. Bahkan, Komari berjanji akan memberikan kemenangan dan menghabisi 5 negara lainnya. Semua anak buahnya pun semakin bersemangat dibuatnya, bahkan sebagian merasa terharu karena beruntung mendapatkan pemimpin seperti Komari. Peperangan telah usai, mereka semua pun beranjak untuk pulang. Para pasukan yang telah gugur juga sudah dibangkitkan kembali oleh kekuatan sihir. Komari sangat bersyukur bahwa tidak ada orang yang benar-benar mati. Di dunia ini, 6 negara masing-masing memiliki alat sihir yang dapat mengalirkan energi sihir Makaku. Selama orang-orang tersebut berada di dalam zona Makaku, maka kematian dan luka-lukanya akan segera dipulihkan dalam waktu tertentu. Dengan begitu, arti peperangan bagi ke-6 negara ini sebenarnya hanyalah sebuah pertunjukan hiburan saja. Besoknya, saat Komari terbangun dari tidurnya, dia langsung kaget karena Phil sudah berada satu kasur dengannya, bahkan dia pun tidur tanpa busana. Tentu saja, Phil langsung kena usir lagi. Phil kemudian menyerahkan koran pagi ini kepada Komari. Ternyata, berita tentang kemenangan perang yang dipimpin olehnya sudah terpampang di halaman depan. Namun begitu, isi beritanya lebih banyak merendahkan dan menantang kepada 5 negara lainnya. Tentu saja Komari marah dengan hasutan berita ini, yang mungkin malah bisa memicu peperangan yang lebih besar lagi. Dan benar saja, Phil mengatakan bahwa sudah ada Jenderal Gorila Mesum yang merencanakan penculikan kepada Komari. Tentu saja Komari langsung takut, meski sebenarnya Komari lebih takut lagi dengan sifatnya Phil yang suka nempel-nempel terus kepadanya. Di sisi lain, berita ini juga telah sampai kepada seorang wanita bertopeng yang sangat misterius. Dan sepertinya, dia sangat membenci Komari. Benar saja, wanita bertopeng itu sudah berada di halaman istana, namun untungnya, Baelius dan Costel sedang berpatroli di sana. Semula mereka mengira wanita itu akan mengincar nyawa Kaisar, namun rupanya, tujuan dia justru mengincar nyawa Komari. Baelius dan Costel langsung mengamuk. Serangan sihir besar milik Costel diluncurkan, namun sayangnya kekuatan sihirnya bukanlah tandingan wanita ini. Serangan fisik Baelius pun melesat sangat cepat, namun lagi-lagi, wanita ini ternyata memiliki kecepatan bertarung yang sangat luar biasa. Meski begitu, rupanya dia kesini hanya untuk mengukur kekuatan dari pasukan Komari. Meski menurutnya, kekuatan mereka sangatlah lemah untuknya. Kemudian, wanita ini pun langsung menghilang dari sana. Besoknya, Komari pergi mengunjungi peternakan hewan tempur, dan ternyata, Komari langsung akrab dengan salah satu kuda di sana. Pemilik peternakan bilang bahwa kuda tersebut hanya akrab dengan gadis muda saja, makanya tidak aneh jika dia bisa langsung jinak kepada Komari. Setelah itu, Komari langsung mencoba menunggangi kuda tersebut, tapi ternyata, kuda ini malah langsung melesat terbang dengan kecepatan di luar nalar. Namun secara kebetulan, kuda itu mengarah ke lokasi tempat latihan anak buah Komari. Dan kebetulan sekali, di sana ada Johan yang sedang bersantai. Dia sedang merencanakan balas dendamnya setelah kejadian yang membuatnya mati terjepit pintu sebelumnya. Namun saat kuda tersebut akan mendarat, Johan dibuat kaget, karena secara tidak disengaja kaki kuda tersebut membentur kepalanya, sehingga Johan pun langsung mati seketika. Komari juga dibuat terpental meski akhirnya mendarat di pelukan pelayannya. Sayangnya, Komari langsung mabuk darat dan menyuruh anak buahnya membeli obat tolak angin. Meski begitu, rupanya Johan sudah bangkit dari kematiannya. Dia pun langsung melompat untuk menyerang Komari dengan sihir apinya. Namun, Komari yang masih setengah sadar tidak sengaja bisa menghindari serangannya itu. Bahkan, Komari juga membuat Johan tersandung dan terpental. Belum selesai sampai di situ, Komari yang sempoyongan malah terjatuh ke arah Johan, dan secara tidak sengaja jari Komari sampai menusuk kedua mata Johan. Johan pun langsung berguling-guling kesakitan. Merasa dirinya sedang dipermainkan olehnya, Johan lalu melempar sarung tangannya untuk menantang Komari bertanding di arena. Komari yang masih setengah sadar hanya bisa bengong dibuatnya. Besoknya, Komari datang ke arena tersebut dengan sangat ketakutan. Meski begitu, Phil mengatakan kalau dia sudah menyiapkan semuanya, sehingga Komari hanya cukup mengikuti instruksi dari Phil saja. Akhirnya, Johan pun memasuki arena, tapi sayangnya kondisi Johan malah terlihat seperti zombie. Rupanya Phil telah memasukkan racun ke makanannya Johan, agar Komari dapat menang dengan mudah. Meski begitu, Johan masih bertahan karena hasrat membunuhnya yang sangat membara. Phil kemudian memerintahkan Komari untuk bersiap seolah-olah sedang mengeluarkan ilmu sihir. Atas instruksinya tersebut, Komari lalu menjentikan jarinya, dan tiba-tiba lubang besar muncul hingga Johan terjatuh ke dalamnya. Penonton pun dibuat terheran-heran, mereka menganggap Komari memiliki sihir tingkat tinggi yang tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Meski begitu, Johan masih bisa merangkak keluar dari lubang tersebut. Johan pun semakin marah dan dia terus berusaha mendekati Komari. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan besar muncul di depan Komari. Rupanya, Johan menginjak ranjau yang ditanam oleh Phil, dan dia pun terpental hingga tak sadarkan diri. Namun ternyata, meski sudah bonyok babak belur seperti itu, Johan masih bisa bertahan hidup.
Dengan sisa tenaganya, Johan terus berusaha mendekati Komari. Namun beruntung, Johan akhirnya mati karena kehabisan tenaga. Melihat ini, Komari lalu memanfaatkan momennya untuk berakting di depan anak buahnya, sehingga membuat mereka bersorak atas kemenangannya tersebut. Malamnya, Johan yang kesal lalu mabuk-mabukan di sebuah kedai, dan secara kebetulan, wanita bertopeng yang mengincar Komari juga sedang berada di sana. Dia mengenalkan dirinya sebagai Millicent, seorang member dari organisasi Sakasazuki. Kemudian dia mengajak Johan untuk bekerja sama dengannya dalam mengalahkan Komari. Besoknya, Komari mendapatkan undangan pesta dari Kaisar, dia menghadirinya dengan didampingi Phil dan Baelius. Sang Kaisar memberikan selamat atas prestasi Komari dalam peperangan, meski begitu, sebenarnya Sang Kaisar sangat senang dengan kondisi Komari saat ini. Dia dan ayahnya Komari sempat khawatir kalau Komari akan terus mengurung diri setelah kejadian 3 tahun lalu. Komari pun jadi teringat dengan tragedi berdarah pada 3 tahun yang lalu. Namun tanpa disangka, ada seseorang yang memanggil nama Komari dari belakang. Rupanya, dia adalah Millicent yang berhasil menyusup ke acara pesta tersebut. Meski begitu, Komari tidak mengenali siapa wanita ini dan hanya menganggapnya sebagai tamu pesta biasa. Sampai akhirnya, Millicent membuka topengnya di hadapan Komari. Tentu saja Komari langsung mengenalinya, dia adalah seseorang yang membuatnya trauma selama ini. Rupanya, Millicent datang untuk membalas atas peristiwa di 3 tahun lalu. Dia pun langsung menyerang Komari dengan melemparkan pisaunya, namun Baelius dengan cepat menyelamatkan Komari dari serangan tersebut. Meski Komari berhasil diselamatkan, namun sayangnya Baelius terluka karena pisau yang menancap di tubuhnya. Phil yang berusaha melawannya pun tidak mampu menandinginya, hingga Sang Kaisar pun datang untuk menyerang dengan kekuatan sihirnya. Namun, Millicent dengan cepat menghindar dan menyandra Komari dengan pisaunya. Millicent kecewa kenapa Komari saat ini tidak melawannya dengan serius, tapi Komari sama sekali tidak mengerti apa yang Millicent maksud. Millicent mengatakan dengan lantang di depan Kaisar bahwa organisasi Sakasazuki akan menghancurkan Makaku dan membuat kematian seseorang tidak akan bisa dibangkitkan lagi. Millicent lalu meninggalkan luka di leher Komari sebagai peringatan dan dia pun langsung kabur menggunakan teleportasi. Komari hanya terdiam dan kembali mengalami trauma. 1 minggu telah berlalu, namun luka Baelius pun belum juga sembuh. Mereka menyadari bahwa anggota Sakasazuki telah menggunakan senjata ritual, di mana luka dan kematian yang ditimbulkan tidak akan bisa dipulihkan oleh sihir dari Makaku. Di sisi lain, Komari pun kembali mengurung diri. Dia teringat lagi masa-masa kelamnya saat dulu, ketika Millicent selalu membuli dan menyiksanya terus-terusan. Komari sempat tidak ingat apa-apa, yang dia tahu hanyalah sudah terbaring di rumahnya dengan tubuh yang dipenuhi oleh darah. Dan semenjak itu, Komari mulai mengurung diri karena trauma. Saat ini, Phil tetap menjaga dan setia menemani Komari yang trauma. Komari tidak paham kenapa Phil selalu baik padanya. Phil kemudian memberikan sebuah surat, dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, namun semua jawaban ada di dalamnya. Komari pun menerima surat tersebut dan menyimpannya. Tetapi, sesuatu yang buruk kemudian terjadi. Komari sangat kaget, karena tubuh Phil telah tertusuk oleh pisau. Rupanya, Millicent berhasil menyusup ke kamar Komari, sehingga membuatnya sangat ketakutan. Millicent meminta Komari untuk mulai serius menghadapinya, dan dia pun menantangnya untuk bertarung di tempat yang dia tentukan. Komari tidak mengerti, karena dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk bertarung. Meski begitu, Millicent ingin mengulang peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu, di mana Phil akan dibunuh jika Komari tidak datang menjemputnya. Lalu Millicent pun pergi dengan membawa Phil yang terluka parah. Komari hanya bisa merenung dan merasa bersalah dengan semua kejadian ini. Namun, surat pemberian Phil tiba-tiba terbang ke arahnya, Komari yang menyadarinya lalu mulai membacanya. Rupanya Phil menjelaskan bahwa dia sudah mengenal Komari saat 3 tahun lalu di sekolah. Phil selalu dibuli dan disiksa oleh Millicent. Namun saat dirinya akan dibunuh oleh Millicent, saat itu Komari datang untuk menolongnya. Tapi yang terjadi setelahnya, malah Komari lah yang dijadikan sasaran penyiksaannya. Namun meski tahu Komari sedang disiksa, Phil hanya takut dan tidak berani melakukan apa-apa. Suatu saat Phil menerima kabar bahwa Komari telah ditunjuk sebagai calon Shichiguten berikutnya, saat itu juga dia langsung mendaftar untuk menjadi pelayan Komari. Phil berniat untuk mengabdikan hidupnya kepada Komari sebagai penebusan dosa di masa lalunya. Semuanya Phil lakukan karena ingin membalas kebaikan yang pernah Komari berikan padanya. Komari pun menangis membaca surat ini, dan dia langsung memutuskan untuk segera menyelamatkan Phil apapun yang terjadi. Ketika akan pergi dari rumahnya, rupanya Costel, Melakonsi, dan Baelius sudah ada di depan rumahnya. Komari sangat senang karena melihat Baelius sudah kembali pulih dari lukanya. Namun begitu, Komari mengatakan bahwa akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Komari tidak ingin ada yang terluka, lalu meminta mereka untuk menunggunya di markas. Di sisi lain, Millicent dan Johan sedang menunggu kedatangan Komari di tempat yang sudah ditentukan. Meski begitu, Johan sepertinya mulai sadar atas kesalahannya kalau dia ternyata sedang membantu seorang teroris.
Millicent sepertinya menyadari perubahan pada Johan, lalu dia pun menusuknya dengan senjata ritual yang dibawanya. Meski begitu, Johan masih hidup, namun dia sangat terluka parah. Tidak lama setelahnya, Komari pun akhirnya datang. Komari melihat darah yang menetes pada pisau milik Millicent, sehingga dia langsung mengkhawatirkan keadaan Phil saat ini. Namun, Millicent mengatakan kalau Phil masih hidup. Komari lalu memberikan syarat, jika ingin bertarung dengannya, maka Millicent harus melepaskan Phil dan Johan sekarang juga. Namun Millicent menolaknya. Millicent kemudian menceritakan betapa bencinya dia kepada Komari. Di sini, diceritakan kehidupan Millicent muda di dalam keluarga Blue Knight. Keluarga vampir ini selalu menjunjung tinggi akan sebuah kekuatan. Ayah Millicent pun memanggil seorang guru, agar Millicent bisa membangkitkan kekuatan khususnya. Guru tersebut mengatakan, Millicent akan dilatih untuk membangkitkan kekuatan Rekaku Kaiho. Menurutnya, saking kuatnya, kemampuan tersebut bahkan dapat membelah bumi. Meski begitu, seseorang yang mewarisi kekuatan itu sangatlah sedikit di dunia ini. Gurunya mengatakan bahwa kekuatan itu membutuhkan keteguhan hati yang kuat ketika sedang menghadapi kesulitan. Sehingga, latihan yang paling cepat untuk Millicent adalah latihan yang membuat nyawanya terancam. Millicent kemudian dilatih dengan menggunakan alat ritual, sehingga luka-luka yang diderita Millicent tidak dapat disembuhkan. Meski tersiksa dengan latihannya, Millicent ternyata berusaha keras untuk mendapatkan kekuatan Rekaku Kaiho tersebut. 1 bulan telah berlalu, namun Millicent belum juga menguasai kekuatan khususnya itu. Ayahnya pun sangat marah, bahkan menyebutnya sebagai anak yang tidak berguna, bahkan lebih busuk dari Gandes Blood. Millicent yang mendengarnya pun sangat sakit hati atas ucapan ayahnya tersebut. Saat di sekolah, Millicent mendengar gosip bahwa ada seseorang di sekolahnya yang memiliki kekuatan Rekaku Kaiho tersebut. Tentu saja Millicent terkejut dan mencari orang yang memiliki kekuatan itu. Rupanya anak itu adalah Phil, dia dipaksa untuk menunjukkan kekuatannya pada Millicent. Phil menjelaskan bahwa kekuatan Rekaku Kaiho miliknya adalah melihat masa depan seseorang yang meminum darahnya. Millicent pun mencoba menurutinya dan mulai meminum darahnya. Phil kemudian mulai melihat masa depan milik Millicent. Meski begitu, Phil memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang dia lihat. Tapi karena Millicent memaksa, Phil pun mengatakan bahwa Millicent memiliki masa depan sebagai orang yang paling menyedihkan. Kaget karena disebut masa depannya buruk, akhirnya Millicent selalu melampiaskan kekesalannya kepada Phil di sekolah. Ditambah lagi, Komari datang untuk menghentikan tindakan penganiayaannya itu. Disinilah awal mula kenapa Millicent mulai membenci Komari, karena dia adalah keturunan Gandes Blood. Besoknya, guru tersebut mengatakan bahwa Millicent ternyata memang tidak memiliki kekuatan Rekaku Kaiho. Meski begitu, Millicent memiliki potensi tinggi pada kemampuan bertarung dan sihirnya. Oleh karena itu, gurunya membebaskan Millicent untuk melakukan apapun yang dia suka. Akhirnya, Millicent pun memilih menjadi orang yang selalu memamerkan kekuatan di sekolahnya, khususnya untuk menyiksa keluarga Gandes Blood. Sampai suatu saat, ketika Millicent akan merebut liontin yang digunakan Komari, tiba-tiba saja dia terbunuh. Bahkan, dikabarkan saat itu terjadi pembantaian vampir secara besar-besaran. Namun Gandes Blood melemparkan kesalahan tersebut kepada keluarga Blue Knight, sehingga mereka harus diasingkan dan menjadi menderita setelahnya. Kondisi itulah yang membuat Millicent terpaksa bergabung dengan organisasi teroris Sakasazuki, hanya untuk membalaskan dendam kepada keluarga Gandes Blood. Johan yang mendengar itu langsung menyuruh Komari untuk segera menyelamatkan diri darinya. Namun, Johan kembali diserang oleh sihir Millicent sehingga dia makin tersiksa dengan luka-lukanya. Komari tidak bisa tinggal diam melihat penyiksaan yang dilakukan Millicent padanya. Dia pun lalu melemparkan bom yang dibawanya, tetapi bom tersebut diarahkan kepada Johan sehingga membuatnya mati. Komari terpaksa membunuhnya, agar nanti dia bisa dibangkitkan kembali oleh sihir Makaku. Rupanya, tindakan Komari itu langsung membuat Millicent marah. Dia pun langsung meluncurkan sihir beruntun pada Komari, namun Komari masih bisa menghindarinya. Lalu Komari berusaha menyerangnya secara diam-diam, namun Millicent masih bisa melihat dan membalasnya dengan sihir. Untungnya, Komari masih sempat mengaktifkan batu sihir pelindungnya. Meski begitu, pelindung tersebut akhirnya dihancurkan, dan membuat Komari terluka. Belum menyerah sampai di situ, Komari kembali menyerang dengan melemparkan batu sihir cahaya, kemudian dia menempelkan bom pada tubuh Millicent sehingga dia terpental dibuatnya. Kemudian, Komari meluncurkan serangan pemungkas dengan melemparkan batu sihir yang dapat berubah menjadi batu yang sangat besar. Millicent pun langsung tertimpa oleh batu besar tersebut hingga akhirnya mati. Komari merasa lega, karena pertarungannya dengan Millicent akhirnya berakhir. Komari pun segera berlari untuk menyelamatkan Phil. Namun tanpa disangka, rupanya Millicent masih hidup, dan dia pun menusukkan pisau ritualnya pada kaki Komari. Komari yang tidak berdaya karena lukanya, lalu mengalami siksaan demi siksaan yang diberikan oleh Millicent sehingga membuatnya kehilangan banyak darah. Meski begitu, Komari tetap saja berusaha untuk berdiri, dia tetap berjuang untuk menyelamatkan Phil. Komari yang keras kepala ini membuat Millicent semakin marah.
Dia pun mengeluarkan sihirnya yang sangat kuat dan langsung diarahkan kepada Komari. Komari pun terhempas ke arah Phil dengan sangat keras, sehingga membuatnya tidak berdaya. Komari sedih dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Phil. Namun rupanya Phil terbangun, dia melihat ke arah Komari yang hampir mati. Phil kemudian dengan paksa melepaskan tangannya yang tertancap di paku besar. Phil tidak ingin kehilangan Komari, oleh karena itu dia ingin melihat kondisi masa depannya Komari. Kemudian, Phil pun meneteskan darahnya ke mulut Komari, dan dia mulai melihat isi masa depannya. Rupanya, di masa depan Komari masih hidup dan baik-baik saja. Phil pun bersyukur, namun dia kembali tidak sadarkan diri. Meski begitu, rupanya telah terjadi sesuatu pada Komari setelah meminum darah Phil. Komari terlihat sangat marah dengan tatapan tajamnya, aura merah menyala pun memancar di tubuhnya. Millicent terkejut dan menyadari bahwa Komari telah membangkitkan kekuatan Rekaku Kaiho-nya. Tiba-tiba saja Komari melakukan serangan yang sangat cepat, sehingga Millicent pun terluka. Millicent kemudian berusaha menjauh, namun Komari tetap bisa mengejarnya, dan membuat Millicent semakin terancam dengan semua serangannya. Seluruh pasukan Komari pun tiba-tiba datang ke lokasi mereka. Millicent yang merasa terpojok, lalu mengamuk dengan mengumpulkan kekuatan sihir yang sangat-sangat besar. Meski begitu, Komari hanya diam saja di tempatnya berdiri. Semua anak buahnya menjadi khawatir dan berteriak agar Komari segera menyelamatkan diri. Namun, sihir kuat tersebut terlanjur diluncurkan ke arahnya. Meski begitu, Komari dengan mudahnya menangkis serangan tersebut dengan satu tangan saja, sehingga sihir itu pun terhempas dan meledak. Millicent pun tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Anak buah Komari lalu mulai bersorak memberikan dukungan kepada Komari. Namun hal ini malah membuat Millicent semakin marah lagi. Saat Millicent akan meluncurkan serangan sihirnya, entah bagaimana, tangan kirinya malah terputus dan membuatnya kesakitan. Belum menyerah sampai di situ, Millicent lanjut menyerangnya menggunakan pisau ritualnya, namun lagi-lagi tangan kanan Millicent pun terputus juga. Melihat kekuatan yang tidak masuk akal tersebut, akhirnya menyadarkan Millicent bahwa dia hanyalah orang yang sangat lemah dibandingkan Komari. Karena dia sudah tidak berdaya, Millicent pun menyesal, seandainya dulu dia tidak terobsesi dengan kekuatannya, mungkin dia tidak akan menjadi seorang penjahat seperti ini. Setelah itu, Komari pun lalu membunuhnya. Besoknya, mereka berdua telah kembali ke kediaman Gandes Blood. Ayahnya Komari menceritakan kepada Phil bahwa Rekaku Kaiho milik Komari telah bangkit saat usianya 3 tahun. Saat itu Komari meminum darah untuk pertama kalinya, namun dia tiba-tiba membunuh seisi rumah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ayahnya mensugesti agar Komari tidak bisa meminum darah lagi, dan juga merahasiakan kekuatannya itu. Komari akhirnya bangun dari tidurnya, dan melihat Phil dengan kondisi yang baik-baik saja. Dia pun menanyakan bagaimana mereka bisa selamat, karena Komari hanya bisa mengingat ketika dirinya terlempar oleh sihirnya Millicent. Phil pun merahasiakan kebenarannya, dia mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menyelamatkan mereka saat itu. Kemudian, Komari mengatakan kepada Phil, agar Phil tetap menjadi pelayannya dan harus selalu ada di sisinya. Namun, Phil malah menjadi malu dibuatnya karena seolah Komari sedang melamar dirinya. Tentu saja kesalahpahaman ini malah membuat Komari menjadi marah-marah lagi. Berakhir sudah cerita part 1 dari anime ini ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita anime berikutnya.